Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada subuh ini Allah baru saja memberikan kita salah satu nikmat terbesar berupa taufik dan inayah, sehingga kita telah dapat menikmati salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan alim ulama, guru-guru kami, Abu, Abi, Abadi, Tengku, para asatis. Yang kami muliakan orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta seluruh jamaah subuh Selasa masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan agenda-agenda seperti ini, syiar subuh seperti ini terus kita hidupkan, kita semarakkan, kita ramaikan di masjid-masjid kita dan dimanapun kita berada. Alhamdulillah, perkembangan 4 atau 3 tahun terakhir, kegiatan-kegiatan syiar subuh sudah membumi di Aceh. Dari Banda Aceh sampai dari dari timur ke barat, pantai barat pun sudah aktif. Abdia, Aceh Selatan, yang saya ikut menghadiri ke sana kegiatan syiar subuh seperti ini. Kalau di Banda Aceh memang sudah rutin, ya, sampai ke Langsa Aceh Tamiang juga sudah hidup syiar subuh seperti ini. Sigli, Loksmawe, ya, kita mudah-mudahan juga di Aceh Utara saya dengar sudah hidup juga di masjid di Lok Sukun, ramai jamaahnya, ya. Alhamdulillah. Dan sudah sempat sekali dibuat safari subuh gabungan se-Aceh di Masjid Raya Banda Aceh. Maka ini satu pencapaian yang sangat luar biasa. Di samping syiar subuh, bahkan sebagian daerah itu ada plus sosialnya. Di samping menghidupkan salat subuh berjamaah di beberapa daerah seperti di Banda Aceh, di Pidi, mungkin juga di Lok Sumawe, itu ada gerakan jamaah subuh mengumpulkan anggaran seadanya, tanpa dipaksa, untuk membangun tempat tinggal yang layak bagi saudara-saudara kita yang belum punya tempat tinggal. Maka di Banda Aceh sudah beberapa rumah berhasil dibangun, ya.
Di PD yang paling dahsyat itu di PD. Paling banyak sudah berhasil dibangun rumah untuk duafa itu di PD. Baik pegah orang PD Krip. Tapi orang PD paling banyak menyumbang untuk pembangunan rumah duafa. Bahkan rumah yang dibangun di PD itu besar-besar, betul-betul konsep syariah. Kalau kita program Baitul Mal belum konsep syariah rumahnya, masih 2 kamar. Rumah konsep syariah itu harus 3 kamar. 1 kamar untuk orang tua, suami istri, 1 kamar untuk anak laki-laki, 1 kamar untuk anak perempuan. Jadi tidak boleh gabung. Di PD sudah diterapkan itu. Rumahnya besar-besar, 3 kamar dan banyak sekali. Dan aksesorisnya banyak sekali di PD itu rumahnya. Saya terkejut beberapa kali diundang untuk melihat langsung bagaimana proses penyerahan rumah itu. Dan itu di PD. Kalau di Banda Aceh kelebihannya rumahnya minimalis, sesuai tempat ya. Di Banda Aceh kebetulan arsiteknya langsung dari Unsyah. Jadi walaupun rumah itu terbatas ukurannya, tapi bisa dirancang sedemikian rupa, dibuat 2 lantai walaupun kubut. Itu kelebihan di Banda Aceh. Nanti di Lok Sumawe ada kelebihan tersendiri mungkin ya. Mudah-mudahan disampaikan untuk kita promosi di tempat lain. Intinya alhamdulillah, syiar subuh yang sudah mulai ramai beberapa tahun terakhir ini sangat luar biasa efek positif yang ditimbulkan. Ya, dan kita menjadi optimis bahwa ke depan Islam akan kembali maju, kembali bangkit, kembali bangun, itu melalui gerakan syiar-syiar subuh seperti ini. Karena ini menurut pantauan saya sekilas ya, saya sudah mulai mengisi acara-acara seperti dari tahun 2014. Di Banda Aceh itu ada kita Jamaah Arafah, BBC ya. Jadi dari 2014 itu kita sudah mulai isi, kita sudah mulai mengamati, melihat perkembangan ya, bagaimana arahnya, apakah ada kepentingan atau tidak ada kepentingan, apakah istiqomah atau tidak istiqomah. Kita sudah mulai mengamati itu. Dan hasilnya ya, menurut penghematan kami, tidak ada satu gerakan yang kosong daripada kepentingan yang seperti gerakan syiar subuh ini. Ini betul-betul nggak ada kepentingan di sini. Ya. Gerakan safari subuh ini betul-betul tidak ada kepentingan di sini. Beda dengan di luar safari subuh. Kalau di luar safari subuh, bisa kita katakan tidak ada majelis yang tidak ada kepentingan. Semua majelis ada kepentingan. Yang di warung kopi, yang di pinggir jalan, yang di kantor, semua punya kepentingan. Kepentingan jabatan, duduk karena jabatan. Kepentingan kekayaan, duduk karena kekayaan. Semua punya kepentingan. Nah, kepentingan lu. Semangat sekali orang duduk di warung kopi karena na pre kopi, na warung pre kopi. Semangat sekali duduk dengan orang berjabatan karena ada jabatan. Gak ada jabatan gedung hidro yang atau pengena. Pakai rame na jabatan. Semua ada kepentingan di luar masjid ini. Semua ada kepentingan di luar safari subuh ini. Tapi kita melihat bahwa safari subuh inilah untuk sekarang gerakan umat yang terselamatkan daripada berbagai kepentingan-kepentingan duniawi. Kita menyaksikan ada, bukan tidak ada. Di Banda Aceh itu ada. Itu biasanya safari subuh di sana ya. Itu biasa kalau 3 bulan mau kampanye, itu ada penambahan 1-2 saf khusus itu, perti naik caleg itu. Begitu selesai kampanye, hilang mereka semua.
itu sudah bisa kita tebak. Tapi yang gerakan subuh ini tetap bertahan. Maka oleh karena itu, dari sinilah kita harus bangkit. Dari sinilah kita harus bergerak. Dari sinilah kita melakukan perubahan. Dari niat yang tulus. Tidak ada kepentingan. Kan tidak ada yang mau memobilisasi untuk datang ke sini salat subuh. Tidak ada yang menjanjikan apa-apa, tidak ada. Bahkan siap subuh nanti juga nggak ada apa namanya makan-makan. Nyo makan-makan blogorodo, pakai-pakai ya dua kopi dari groro. Tidak ada. Ya. Kalau ada yang kasih 1-2, yang ketiga go. Tapi masjid tidak usah merasa tidak enak nanti umatnya kahana banget. Hana dapat siapkan bacu dan tidak salah. Orang safari subuh tidak ada bicara masalah itu. Tidak ada masjid rumah hana banget ajak subuh Selasa masjid Junda hana bacu pihana. Tidak ada pembicaraan itu. Orang tetap datang ikut mendengar menyimak dan datang ke sini betul-betul dari hati, apa namanya, keinginan hati, ingin mendapatkan ketentraman jiwa, ketenangan hati, ingin mendapatkan kesejukan, kenikmatan beribadah kepada Allah. Itu. Maka gerakan-gerakan seperti ini tidak boleh berhenti, tidak boleh apa namanya tidak jalan. Sekecil apapun orangnya, sedikit apapun orangnya, tetap harus bergerak. Karena memang dia kadang-kadang pasang surut. Seperti saya kasih contoh itu di Banda Aceh, ada jamaah subuh Arafah. Jamaah subuh Arafah. Bapak Ibu kalau ke Banda Aceh bisa setiap subuh Minggu di sana. Jamaah subuh Arafah di Banda Aceh itu. Ya. Itu dari mulai sudah setelah tsunami. Dan saya mulai diundang ke situ tahun 2014 tadi. Itu jamaahnya masih sedikit. Belum masjid ke masjid, masih menasah ke menasah. Dari satu menasah ke menasah yang lain. Itu jamaah Arafah di sana. Satu menasah ke menasah yang lain. Yang hadir 15 orang, 20 orang, sedikit sekali. Tapi ketika itu bahkan pernah, ini saya sampaikan, sekali jamaah Arafah itu diundang ke salah satu masjid. Kebetulan ketika itu jadwal ceramahnya saya. Saat diberikan sambutan oleh pengurus masjid, keluar kata-kata dari pengurus masjid. Mungkin refleks, beliau tidak sengaja. Beliau mengatakan, saya kira ramai orangnya. Ternyata lebih ramai tempat kami, jamaah tempatan, kata BKM masjid. Kebetulan ketika itu saya yang tugas ceramah. Long tampo yuk. Terdiam dia dan berani ngomong setelah itu. Tapi mereka bergerak, anak-anak muda. Masih banyak anak muda di jamaah Arafah itu. Beda dengan satu lagi jamaah safari BBC di Banda Aceh. Itu kalangan tua. Dan di sana banyak petinggi ya. Jadi mungkin mobilitasnya agak tinggi. Tapi Arafah ini dari anak-anak muda. Hari ini Arafah itu, saya katakan alumni safari subuh Arafah. Pak Daniel, Panglima Bukit Barisan sekarang. Dulu Kasdam di Banda Aceh. Setiap subuh beliau datang, subuh Minggu, memberikan kata sambutan. Itu alumni safari subuh dari Banda Aceh. Dari Polda juga ramai, gubernur. Kalau sudah datang petinggi, di bawahnya pasti ikut. Kemudian berhasil dikit-dikit, pelan-pelan, berbagai macam kalangan, TNI, Polri. Makanya waktu pandemi kemarin itu mereka nggak berhenti. Waktu pandemi kemarin itu mereka paling berani, nggak berhenti. Namanya juga anak muda. Tapi ada alasan yang membuat mereka berani buat. Di dalam Nakasdam, di dalam ada dari Polda,
di dalam ada dari pemerintahan. Tapi mereka tidak mengundangnya. Mereka mulai dari niat yang ikhlas tadi, sedikit-sedikit, tapi istiqomah sampai sekarang. Ini di Medan, Pak Daniel lagi menghidupkan safari subuh. Diundang kawan-kawan dari Banda Aceh yang sebelumnya sama-sama menggerakkan di sini. Nah, sekarang beliau sudah di sana. Diundang Ustaz Jul Arafah, beberapa kawan rutin diundang sana, mengajak kita untuk menghidupkan safari subuh di sana. Karena apa? Karena beliau bisa memahami, karena beliau bisa membaca. Beliau lebih enak duduk dengan orang-orang yang hatinya putih, meskipun mereka bukan orang besar, hatinya tulus karena Allah, tidak ada kepentingan. Mungkin beliau lebih suka duduk dengan orang-orang seperti itu daripada duduk melayani dengan orang-orang berbagai macam kepentingan. Bawa dua wajah, tiga wajah, di lain di depan beda, di belakang beda lagi. Beliau lebih enak duduk dengan jamaah-jamaah safari subuh. Bapak Kapolres di sana juga seperti itu. Pak Tris sebelumnya, ya, itu juga seperti itu. Masa pandemi beliau juga hadir, duduk di depan. Cuma beliau pesan jangan sebut-sebut nama saya. Datang beliau, coba tanya ke saya. Cuma sekarang udah lama beliau pindah terakhir ke Riau, kemudian ke Mabes. Datang beliau, cuman nggak pakai baju apa namanya, baju dinas, ya. Kalau beliau datang pasti yang lain juga kocar kacir. Alhamdulillah perjuangan itu menghasilkan. Cuman kita ingatkan, sampai sekarang kita ingatkan, Sajul jangan macam-macam. Dan yang mengingatkan kita sendiri, saya sendiri. Dulu kita yang memotivasi untuk terus istiqamah, untuk terus semangat. Hari ini kita juga yang mengingatkan, hati-hati Sajul, jangan naik bahu, jangan sombong. Ini semua Allah yang bawa, bukan anda. Kontrolnya kita ingatkan itu. Dan dalam apa namanya, dalam suasana safari ini kalau bisa tidak ada penyebutan embel-embel tertentu, enggak usah. Walaupun yang datang orang ini orang itu, enggak. Kita ini ingin betul-betul sejuk di sini. Enggak ada penyebutan gelar, enggak ada penyebutan pangkat, enggak ada. Itu nanti acara, kalau acara makan-makan boleh itu nanti di sana. Ini enggak. Ini murni, bersih, alami. Kita ingin lihat siapa yang istiqamah, siapa yang tidak istiqamah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi perkembangan hari ini luar biasa. Dan efek dari safari-safari Minggu, Sabtu, safari-safari besar dari satu masjid ke masjid yang lain, menghasilkan safari-safari tempatan. Jadi sekarang masjid-masjid itu sudah punya jadwal safari masing-masing, seperti kita di sini. Kalau hari Senin di masjid apa namanya, Al-Mabrur. Nah, kita di sini misalnya subuh Selasa. Nah, itu hasil daripada safari-safari subuh besar itu tadi. Di sana juga seperti itu di Banda Aceh. Setiap masjid sudah punya agenda khusus. Subuh tertentu dalam satu minggu itu acara-acara seperti ini dibuat agak lebih khusus. Bahkan ada masjid-masjid yang membuat kenduri. Ya tadi. Tapi tidak ada paksaan. Dan orang pun datang bukan karena kenduri, napeng roll dulu. Napeng roll ngejek kopi bunga hana ke mesti karena ini. Alhamdulillah sudah hidup, sudah ramai. Makanya sekarang kalau di Banda Aceh itu kita keluar subuh ramai di luar. Yang zaman dah terbit subuh tidur tu, dah buka pintu, dah terbit subuh tidur tu sepi. Sekarang enggak di Banda Aceh itu. Kita keluar subuh sekarang ke masjid raya misalnya, ke masjid apa, ramai berjalan. Semarak subuh itu sudah luar biasa. Maka di sini memberikan kita satu poin untuk optimis bahwa umat Islam ini semakin ke depan. Kalau kita lihat dari satu sisi yang sekarang ini, dari bagaimana gerakan subuh yang luar biasa, orang-orang semangat pergi subuh luar biasa.
kita menjadi optimis. Yang ada sekali saya salah paham. Pernah sekali kita Lampung ya, rupanya bukan safari, bukan jamaah subuh, tapi seimbang. Saya keluar dari Ajun ya, Ajun Jempit. Begitu saya keluar dari pesantren, saya keluar pintu gerbang, begitu sampai ke jalan raya, ramai sekali di jalan. Ada yang berbalik arah, ada yang searah, ramai sekali di jalan. Yang motor, yang mobil, anak muda, orang berumur, ramai sekali, bolak-balik, putar-putar. Kemudian saya ketika itu ingin mengisi pengajian subuh minggu kalau tidak salah ke Darussalam Jami Unsyah, kan jauh itu dari Ajun. Sepanjang jalan ramai sekali. Saya terkejutnya, pekai. Kok seperti ini subuh? Seperti inikah sekarang? Ternyata kebetulan malamnya Liga Champion. Segitu ramainya ketika itu demi nonton bola. Tapi meskipun kita tidak optimis, tidak nonton bola pun sekarang di sana sudah ramai seperti itu ya. Cuman sekarang tantangannya mungkin di kampung-kampung yang harus kita gerakkan. Nah, jadi di sini kita ingin menyampaikan bahwa kita harus terus optimis. Islam itu mengajarkan optimis dalam kondisi apapun, segenting apapun. Islam agama yang mengajarkan optimis tanpa batas. Tidak boleh pesimis dalam Islam. Tidak boleh mengeluh. Terus optimis. Terus bergerak, berbuat, memberikan solusi. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza ja'atis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah falyadhra'ha." Apabila datang hari kiamat. Kiamat itu bumi hancur. Ya, dunia ini hancur. Tidak lagi kehidupan. Tapi kata Rasulullah, "Idza ja'atis sa'ah," apabila datang kiamat, di tangan kalian, kalau di tangan kalian ada fasilah. Fasilah itu biji-biji tanaman. Falyadhra'ha, maka hendaklah dia menanamnya. Mau tumbuh enggak? Enggak mungkin tumbuh lagi, mau kiamat apa, bagaimana mau tumbuh? Tapi kata Rasulullah, kalau datang kiamat, salah seorang di antara kalian di tangannya ada biji tanaman, falyadrah, tanam biar dia tumbuh. Apakah akan tumbuh? Mustahil. Tapi disuruh tanam. Maksudnya apa? Demikian besar motivasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat. Begitu tinggi nilai optimis yang dibangun oleh Rasulullah. Meskipun kiamat sudah datang, kalau ada biji-bijian di tangan, tanam. Artinya dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi segenting apapun, yang semangat tidak boleh hilang, optimis tidak boleh berkurang, pesimis tidak boleh. Jadi kita umat ini harus cerdas, khususnya kita-kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini motivasi sangat tinggi dalam akidah, dan harusnya itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan mudah termakan dengan isu-isu. Ini akan begini, ini kita akan dikuasai oleh negara orang, ini kita akan dihancurkan, ini kita akan lenyap. Inyo urus Islam hanali tapres orang tu sagai kabeh mandu. Tidak bisa orang Islam seperti itu berfikir. Itu bukan konsep kita itu. Ya. Kita tidak ada urusan. Kondisi apapun kita berpegang kepada Allah.
Makanya tentang kiamat pun dibatasi pembahasannya, karena Islam ini tidak mau, Rasulullah tidak suka umatnya itu ditakut-takuti. Ya pia-pia umat anggeti Rasulullah marah Rasulullah. Jadi kalau ada orang, kan ada sempat dulu ada apa namanya, Ustadz akhir zaman apalah itu, yang membahas tentang kiamat, kalehoho ka, terlalu detail, terlalu dalam lehoho, ka lebih kepada cocok lagi pasang mana urang ke ot lu tadi ngau kamu tok itu nyoh halali dunia nyoh hana putalik di kabeh ya, orang sampai berfikir seperti itu. Bahkan pada titik, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, ketika diputuskan dalam kajian itu, ini bulan Ramadan kali ini kiamat, dunia akan gelap. Leh kiban cara analisa, sehingga banyak masyarakat beli pelita, beli panyot, nyo puasa kali nyo kiamat daripada beli panyot dalam pun. Banyak sekali laris panyot ketika itu akibat doktrin itu. Masuk Ramadan meredaukan oleh kiamat. Rasulullah sendiri, ditanya oleh Jibril dalam hadis Sahih Bukhari itu, bagian di awal-awalnya itu tentang pertanyaan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ditanya oleh Jibril menanyakan Rasulullah di hadapan para sahabat. Ditanya oleh Jibril, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Apa jawab Rasulullah? Manil mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Kata Rasulullah, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Itu jawaban Rasulullah tentang kapan kiamat. Dalam kesempatan lain Rasulullah sedang di mimbar menyampaikan khutbah. Karena pertanyaan tentang kapan kiamat itu bukan hanya sekarang, tapi dari dulu sudah ada orang suka iseng itu, suka berlebihan membahas kiamat. Rasulullah sedang di atas mimbar, datang seseorang, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat? Apakah Rasulullah menjawab? Tidak, Rasulullah tidak menjawab. Justru Rasulullah mengatakan, ma'a'adatta laha, apa yang sudah kamu siapkan? Maksudnya tidak penting, kapan kiamat itu tidak penting, dan kita tidak akan tahu. Ilmuha indallah, yang tahu kiamat pasti itu hanya Allah. Bahkan Rasulullah tidak tahu kapan. Datang kita orang sekarang, ya, buat skema, ini 5.000 tahun lagi, ini sesuai dengan penanggalan ini, penanggalan itu, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Hasil kajian, jauh kesimpulan, hanali donya nyo kabeh. Nyo hana putat takarat de, ya. Kita merati dalam masjid, baik fikir gop donya. Mimi fikir dia gop. Akhirnya kita yang di masjid diatur oleh orang luar masjid. Ya. Ketika pandemi, getanya lah masjid, getanya yang atur saf. Te pandemi kawanya atur saf, tak bro masjid. Wanya teken turan nyosaf sekian meter. Jadi tidak bisa seperti itu. Islam mengajarkan kita optimis. Maka Rasulullah senantiasa mewanti-wanti, basyiru wala tunaffiru, berikan kabar gembira kepada umatku, wala tunaffiru, jangan sekali-kali buat umatku takut. Maka penceramah juga hati-hati, jangan buat umat takut. Baik bahas tentang neraka jojo, bisa melinggai bak gedu urang. Ya. Tidak boleh, harus seimbang. Neraka ada pegah, surga ada pegah cid. Seimbang. Si gogo tak pekrut, tapi si gogo tak pelembut. Rahmat Allah tak pegah, tapi azab Allah tak pegah cid. Azab Allah tak pegah cid, tapi rahmat Allah tak pegah cid.
baik dia terpegah azim Allah, nyo muno azim Allah nyo gepa habis deman dua nyo apa yang hancur dua-duanya dia tok punya ceramah. Ya. Anda harus seimbang. Nyo muno azim Allah nyo menyata fikir azim Allah cik hana harapan dia damang surga nyo perti tayo cik sebenarnya cik tadi nyo kalau pancur deman dua sampaikan, tapi bab penutup tu benar rahmat Allah bacul. Setidaknya harapan. Ya. Back down nurun. Baik salah seimbang. Basyiru wala tunafiru, sampaikan berita gembira, wala tunafiru, jangan takuti umatku. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan umatku. Wala tu'assiru, jangan pernah persulit urusan umatku. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah, man syaqqa ala ummati, barang siapa yang menyulitkan umatku. Ini hati-hati pemegang kendali umat yang diberikan kekuasaan oleh Allah, mempersulit urusan umat Nabi Muhammad, Allah persulit urusannya di hari akhirat. Syaqqallahu alaihi yaumal qiyamah, Allah beratkan urusannya di hari kiamat. Ini hati-hati. Mulai dari tingkat keplor, kepala dusun, gecik dan seterusnya di atasnya yang memegang kendali umat. Hati-hati kalau sampai administrasi umat dipersulit, ya, kegiatan umat dipersulit, Allah balas, Allah persulit urusan kita di hari akhirat. Dan barang siapa yang berani menebarkan isu-isu negatif, hoax, menakut-nakuti rakyat, menakut-nakuti umat, kata Rasulullah, al-fitnatu naimah la'anallahu man ayqadhaha. Fitnah itu tidur fitnah, tidak ada dia. Fitnah itu artinya ketakutan, terintimidasi, itulah fitnah. Kericuhan, konflik, pada dasarnya tidak ada. Tapi ada orang yang suka dia, suka pupuk gop dah, suka menimbulkan masalah. Yang masalah hana gepena, yang ubud peraya. Nah, orang-orang seperti ini kata Rasulullah, al-fitnatu naimah, fitnah itu tidur, la'anallahu man ayqadhaha, Allah laknat siapapun yang suka membangunkan fitnah di tengah-tengah umat. Maka hati-hati bicara dalam agama ini. Kalau tidak paham, diam saja. Jangan duduk di warung kopi hukum agama hana dipegah ba tantang singoh kancu umat nanti. Hati-hati. Rasulullah itu menjaga semangat umat. Ketika perang Khandak, ya, perang Khandak itu kan perang paling sulit seluruh jazirah Arab, maka disebut dengan Ahzab. Arti Ahzab itu koalisi. Berbagai macam kabilah di jazirah Arab itu berkoalisi, bersatu untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Yang ketika itu jumlahnya sedikit di kota Madinah. Seluruh jazirah Arab sudah bersatu untuk melenyapkan umat Islam ketika itu. Kalau mereka tembus masuk Madinah, maka ketika itu Islam tinggal nama. Ramai sekali, sudah bersatu semua. Maka Rasulullah berpikir keras. Ini kita kalau keluar Madinah, kita lawan mereka di luar kota Madinah, terancam, kita nggak akan mampu, kalah, jauh sekali jumlah. Dan kalau kita bertahan di dalam, menyerang, melakukan pertahanan di dalam, mereka menyerang, itu lebih cepat untuk mereka ambil Madinah, jatuh ke tangan mereka. Maka Rasulullah berfikir keras. Semikir kibancara. Tanya mbak sahabat kibancara. Ketika itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik, mencoba untuk memprovokasi. Diprovokasi umat Islam, kenapa le kabeh yo. Yo Islam mana le? Kenapa dengar le Muhammad kabeh yo. Putar preh dah. Kabeh musabah dulu dengan Arab tu.
Kau orang drone dari jenon ni fikir ju. Bet tak ada dangling dengan Muhammad. Sebelah hara ju. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul membuat provokasi-provokasi. Tapi Rasulullah tetap komitmen, semangat, optimis. Duduk dengan sahabat-sahabat, hari per hari, minggu demi minggu berfikir. Akhirnya ada usulan dari Salman Al-Farisi. Apa usulannya? Untuk digali paret. Paret di situ, khandak di situ maksudnya sungai besar tapi tidak ada air. Ketika itu tidak ada beko, ketika tidak ada alat berat. Kondisi umat ketika itu sedang kemarau, paceklik, tidak ada air, tidak ada makanan. Pada perang Khandak itu di perut Rasulullah 3 batang batu bak perut Rasulullah. Menyunandinga hadis Rasulullah bate getempe bak perut yang keyan hadis dalam perang Khandak. Getempe bak perut, lene bate. Karena tidak makan, tidak ada makanan, tidak ada air, ditempel batu biar enggak berangin, perut tertekan dengan batu, dan biar enggak panas, dingin dengan bate, ikat lene bate raya. Kondisi lapar, tidak ada air, tidak ada makanan. Para Rasulullah dengan para sahabat bekerja menggali paret itu, sungai kering itu, dengan alat ala kadar, pakai tangan, ngon baci, ngon laham ala kadar, ya. Sama-sama menggali. Dalam proses penggalian, tiba-tiba di seberang sana, itu kan 2 kilometer itu digali itu. Digali sungai besar itu 2 kilometer. Tak ada alat berat, tak ada beku. Nyujino hasil yang nak tempo pun yang menyuhan anggaran, menanggaran dah macet tu. Itu digali tanpa apa itu, tanpa anggaran, tanpa apa. 2 kilo lebih kurang digali. Nah, di seberang sana sedang digali oleh sebagian sahabat, dapat batu besar menumpuk bate ubi raya, menghambat proses penggalian ubi raya bate. Para sahabat sudah coba memecahkan batu itu, tidak bisa, tidak sanggup. Maka mereka datang ke Rasulullah, teriak rame-rame, "Wahai Rasulullah!" Rasulullah sedang menggali juga. "Wahai Rasulullah, di seberang sana ada batu besar yang sudah kami coba hancurkan, kami pecahkan, tidak bisa. Wahai Rasulullah, tolong engkau lihat." Rasulullah sedang menggali. Ketika Rasulullah bangun, tengah gekuh tertunduk, ketika Rasulullah bangun tegak melihat ke sahabatnya, ini debu di kening Rasulullah berterbangan. Ketika Rasulullah naik ke ke permukaan dari galian tadi, naik ke atas, tega ibu dah baje lehena dah batai mikat apa. Kondisi ketika itu ada fikir mangat, dalam kondisi lapar bate lehena mengikat bak perut, ule mabedu datang Rasulullah membawa kampak itu ke arah batu besar itu. Turun Rasulullah membaca bismillah, Allahu Akbar. Maka Rasulullah memukul batu itu dengan alat-alat kadar di tangannya, maka sebagian batu itu retak. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Aku melihat Kaisar Romawi, aku melihat Kaisar Romawi, sampai ke sana cahaya Islam." Semangat, batal hene bak perut, gerah. Tapi semangat, Romawi akan jatuh ke tangan umat Islam. Itu optimisnya. Kemudian pukulan kedua, bismillah, Allahu Akbar. Hancur lagi sebagian batu itu. Apa kata Rasulullah? Aku melihat tiang-tiang Persia roboh. Yang tengah dengar
Mungkin menyotanya jinut akan tak komen pu pegah ya mebuluh dalam tu pu pakatnya pakat je minta boleh nyanyo. Itu kondisi Rasulullah, tapi semangat yang dibangun itu, optimis yang dibangun itu. Pukulan ketiga bismillah Allahu Akbar, hancur berkeping-keping batu itu. Dan betul, Islam bukan hanya sampai ke Romawi, bukan hanya sampai ke Persia, tapi Islam sampai ke seluruh bumi Allah. Optimis. Dan semua peperangan-peperangan dalam Islam itu senjatanya optimis. Tidak ada senjata lain orang Islam. Perang Badar 317 lawan 1000. Tak sebanding. Cuman kekuatan optimis tadi, semangat yang tinggi, berpegang teguh kepada janji Allah. Perang Khandaq 1000 lawan 3000. Nyen perang Khandaq Tribero gumai Rasulullah dari Madinah ke perang Uhud. 1000 orang dibawa dari Madinah ke Gunung Uhud, ke Bukit Uhud. Di tengah jalan dari 1300 mundur orang-orang munafik. 700 lawan 3000. Tidak ada senjata ala kadar. Yang paling menyakitkan perang Zatul Riqa. Perang Zatul Riqa. Berzatul Riqa itu artinya arti Zatul Riqa, luka-luka yang diperban. Luka yang diperban itulah makna Zatul Riqa. Karena dalam peperangan itu umat Islam tidak punya apa-apa. Satu onta naik bertiga. Ganti-ganti naik satu orang, 2 berjalan dengan onta. Kemudian 2 kilo 3 kilometer ganti naik yang lain berjalan. Satu onta 3 orang. Berjalan berbulan-bulan, musim panas, kaki mendarah. Maka karena kakinya berdarah itu dibalut. Itulah sebutan perang Zatul Riqa. Ben fikir mudah perjuangan umat Islam yo. Tanyo mengadak yo. Pegahaba mengadak mik kanan, kamera berbiraya. Nanti dia pegahaba nak ii lah untuk mengadak. Tak dakwah dah yo. Hana hambatan baca pi. Cik hana bu dah yo cik pertiba mendun mendai menjadi ukur macam mana. Pegah dia kabeh dakwah. Dulu berat sekali perjuangan. Tapi dengan kondisi itulah bermodal senjata optimis. Justru anehnya umat Islam ini, ini anehnya umat Islam. Beda teori umat Islam. Justru anehnya umat Islam ini ketika jumlah pasukan ramai dalam perang Hunain. Semua perang sebelum Hunain itu jumlah umat Islam sedikit lawan pasukan musyrikin yang lebih banyak, tidak sebanding. Semua menang. Pada perang Hunain jumlah umat Islam itu paling ramai, mendominasi daripada pasukan musuh. Justru ketika itulah kalah umat Islam. Pada perang Hunain itu umat Islam pertama kalah. Maka Allah sendiri dalam Al-Quran, "Idz a'jabatkum kathratukum." Hei Muhammad, hei umat Islam, kalian terlalu sombong dengan jumlah kalian pada perang Hunain, maka kalian dikalahkan oleh musuh kocar kacir. Rasulullah harap habis dia. Itu anehnya Islam ini. Justru ketika maju ini yang kita takut. Maka saya katakan, inna akhwafu ma akhafu alaikum an tuftaha alaikumud dunya fatunafisu fiha. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, kata Rasulullah, bukan kalian sedikit, bukan kalian tidak punya apa-apa. Justru yang paling membuat aku takut, antuftaha alaikumud dunya, ketika dunia berada di tangan kalian, semua urusan jadi mudah mandum, akses pun mudah. Yang ya Rasulullah, ketika kita sudah menang, ketika kita sudah dapat semuanya, itu yang ditakuti oleh Rasulullah. Fatunafisu fiha. Rasulullah khawatir ketika kita sudah dapat semua, maka perjuangan sudah hilang.
ribut bagi ghanimah. Hati perang jamun semangat dah langgli dia. Mereka berhasil kadro tu mak kendali kam jauh. Itu ditakuti oleh Rasulullah. Jadi Islam ni punya teori yang agak beda dia. Coba lihat dalam surah An-Nasr itu. Itu dahsyat surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, kata Allah, wahai Muhammad, apabila datang pertolongan Allah dan datang penaklukan, pembukaan, ketika itu Islam mendapatkan kemenangan besar dalam Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kemenangan besar umat Islam. Seluruh jazirah Arab ketika itu berada di tangan Rasulullah. Rasulullah ketika itu memegang tampuk kekuasaan tertinggi di jazirah Arab. Tidak ada saingan lagi. Tapi kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka ketika itu hendaklah kamu bertasbih, wastaghfirhu, bertasbih dengan memuji Tuhan, wastaghfirhu, dan beristighfarlah kepada Allah. Apa makna istighfar? Disuruh taubat. Disuruh taubat. Dapat kemenangan besar, dapat pencapaian besar, dapat keberhasilan besar, wastaghfirhu, disuruh taubat. Jadi fikir, kayu taubat ya Allah. Hai Muhammad, wastaghfirhu, memang dro kayu Mekah karhet kera ke? Wastaghfirhu, tapi baik dua, taubat. Makanya Rasulullah itu ketika masuk Mekah, di atas ontanya itu, begitu masuk perbatasan Mekah itu, Rasulullah menunduk, getunduk, tidak berani tegak seperti ini. Yang katanya kan senapakan bangga dia. Nyuna berhasil si pupu yang kendung yang tolak ini. Rasulullah hendak ketika masuk Mekah itu menunduk, getunduk atau unta tamang. Hang gejut payuro. Karena katun ayat, wastaghfirhu, wahai Muhammad, bertaubatlah, beristighfarlah. Maka Islam ini punya konsep berbeda. Pelajari sejarah secara utuh sehingga kita punya world view. Ketika bergerak itu kita sudah punya. Jangan sebentar, jangan dikit-dikit isu ini mudah terkecoh kita. Dipegah le urang mono kata kejut, oh manyo kahanale, dipegah le urang mede, oh maki bancaranyo. Mudah terkejut. Tapi ketika kita buka sejarah Islam itu memang perjalanan yang sangat sulit, sangat berat. Tapi alhamdulillah, begitulah Islam ini berjalan. Begitulah Islam ini bangun. Dan mudah-mudahan ya, saat ini dengan tadi kita sampaikan ramainya syiar-syiar subuh seperti ini, safari-safari subuh seperti ini, maka mudah-mudahan semakin memotivasi kita ke depan bahwa Islam memang semakin ditekan dia seperti balon, semakin ditekan semakin dia membal, semakin dia tersudutkan semakin dia besar. Maka orang-orang lawan-lawan Islam itu dia sudah paham Islam ini nggak bisa ditekan, tidak bisa diperang Islam ini. Ya, perang Islam, makin diperangi Islam makin membal dia, makin besar dia. Jadi cara musuh-musuh Islam itu menghancurkan Islam, ya caranya dibenturkan sesama kita. Nah, itulah yang mereka lakukan. Dan itu sudah pernah kita bahas dalam safari sebelumnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulan kita pada subuh ini, hendaklah kita selalu optimis dalam dakwah ini. Adalah kita selalu semangat dalam dakwah ini, istiqamah
dan jangan mudah terombang-ambing dengan situasi, dengan kondisi sesulit apapun yang sedang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.